Sekolah ngajarin kita hafal rumus dan teori, tapi ada satu hal yang jarang banget diajarin, cara main game uang. Game ini sebenarnya dimainkan setiap hari sama semua orang di dunia, dan ujungnya nentuin siapa yang bisa naik ke liga atas. Hari ini gue bakal share 5 mindset sederhana yang bisa bikin lo main di liga berbeda, cara pandang yang selama ini jadi senjata orang-orang dengan kekayaan level atas, atau yang biasa disebut ultra high net worth individual. Ambil yang paling cocok, buang yang nggak relevan, karena nggak ada konsep tunggal buat semua orang. Yang ada cuma pola pikir, biar lo bisa ambil keputusan lebih terukur. Mindset nomor 1, uang sebagai karyawan. Banyak orang diajarin kerja keras demi uang, tapi ada pola lain yang dipakai orang kaya. Mereka cari cara biar uang ikut kerja buat mereka. Caranya nggak harus rumit, mulai dari hal kecil aja. Nyisihin penghasilan, atau naruh di aset yang produktif. Intinya, uang jangan cuma disimpan, kasih dia tugas. Pertanyaan sederhananya, sekarang kita masih kerja buat uang, atau uang udah mulai kerja buat kita? Mindset nomor 2, fokus pada value bukan gaji. Kebanyakan orang ukur keberhasilan dari gaji, tapi orang kaya mikirnya beda. Mereka fokus ke nilai yang bisa mereka kasih. Makin besar masalah yang bisa diselesaikan, makin besar juga aliran uang yang datang. Jadi bukan soal berapa jam kerja, tapi seberapa besar impact yang kita bawa. Ada orang kerja 10 jam sehari, tapi cuma urus hal kecil. Ada juga yang kerja 2 jam, tapi nyelesai masalah besar yang bikin hidup banyak orang lebih mudah. Kalian udah bisa tebak siapa yang dibayar lebih tinggi. Mindset nomor 3, leverage. Kalau semua dikerjain sendiri, hasilnya pasti terbatas. Orang kaya ngerti soal leverage, gimana pakai sistem, teknologi, atau tim, supaya hasil bisa digandakan tanpa nambah jam kerja. Leverage ini bisa macam-macam. Ada yang bikin sistem biar kerjaan gak harus diulang-ulang, ada yang pakai teknologi buat otomatisasi, ada juga yang bangun tim supaya bisa ngerjain hal besar bareng-bareng. Contoh sederhana, seorang karyawan bisa bikin template kerja yang dipakai berkali-kali atau pakai tools yang hemat waktu berjam-jam. Sedangkan seorang founder, mungkin dia nggak jago di semua hal. Tapi kalau punya tim yang kuat, ada yang ngurus operasional, ada yang jago marketing, ada yang fokus ke produk, bisnisnya bisa tumbuh jauh lebih cepat dibanding kalau semua dia kerjain sendirian. Intinya sederhana, kerja sendirian punya batas. Tapi kalau ada sistem atau tim, hasilnya bisa dilipat gandakan. Mindset nomor 4, berani gagal, berani belajar. Di sekolah, gagal biasanya dianggap aib, nilai merah, hukuman, malu di depan kelas. Tapi di dunia nyata, gagal justru bagian dari proses belajar. Bahkan ada kisah nyata di China. Waktu ujian Gaokao, ujian nasional paling ketat di sana, seorang pelajar nilainya sebenarnya bagus. Tapi karena gagal masuk universitas top, dia sampai dikunci di luar rumah oleh keluarganya. Bayangin, anak yang udah belajar mati-matian, cuma karena nggak sesuai ekspektasi, langsung dianggap gagal total. Buat sebagian orang, kegagalan itu akhir dunia. Padahal justru dari kegagalan, kita bisa tahu apa yang perlu diubah. Orang kaya paham, setiap langkah salah ngasih mereka data berharga. Mana yang jalan, mana yang enggak. Bedanya, mereka cepat catat, cepat perbaiki, lalu lanjut lagi. Contoh sederhana, bikin usaha kecil tapi nggak laku. Buat sebagian orang, itu akhir. Tapi buat sebagian lagi, itu database. Mereka tahu market maunya apa, produk mana yang harus diubah, strategi mana yang ditinggal. Intinya, gagal bukan tujuan, tapi tiket masuk buat dapat pelajaran yang nggak bisa dibeli di buku manapun. Mindset nomor 5, main game jangka panjang. Banyak orang kejar hasil cepat. Begitu lihat peluang instan, langsung gas. Tapi biasanya juga cepat hilang. Orang kaya main game yang berbeda. Mereka mikirnya jangka panjang, 10-20 tahun ke depan. Mereka bangun aset, bangun brand, bangun network, bukan sekedar cari cuan singkat. Contoh paling jelas ada di Warren Buffett,
Dia mulai investasi sejak remaja, tapi sebagian besar kekayaannya baru benar-benar meledak setelah lewat usia 50. Itu efek compound yang cuma muncul kalau kalian sabar main game panjang. Jack Ma juga sama. Waktu mulai Alibaba tahun 1999, timnya cuma belasan orang di sebuah apartemen kecil. Bertahun-tahun ditolak investor, bahkan sering diremehkan, tapi dia terus jalan, dan 2 dekade kemudian Alibaba jadi raksasa e-commerce dunia. Pony Ma, pendiri Tencent, juga main game panjang. Tahun 1999 dia cuma bikin aplikasi chat sederhana bernama QQ. Bertahun-tahun susah cari untung, bahkan hampir menyerah. Tapi dia bertahan. 5 tahun kemudian, Tencent IPO di Hong Kong dan mulai tumbuh jadi raksasa. Dari situlah lahir WeChat, super apps dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Bedanya jelas, main cepat mungkin hasilnya cuma sesaat, tapi main game panjang biasanya hasilnya jauh lebih besar dan tahan lama. Sekarang kita udah bahas 5 mindset orang kaya yang jarang diajarin di sekolah. 1. Bikin uang kerja buat kita. 2. Fokus ke value, bukan cuma gaji. 3. Pakai leverage, sistem, teknologi, atau tim. 4. Anggap gagal sebagai database belajar. Dan 5. Main game jangka panjang. Cara pandang ini yang bakal bawa kalian naik ke level berikutnya. Berhenti ragu, mulai gerak dengan arah yang jelas. Ambil satu yang paling relevan sama hidup lo sekarang. Jalanin pelan-pelan, sisanya nyusul. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.